Perkenalkan, nama saya Novitri Kurniawan, saya dari kelas 11 IPS 4. Hari ini saya akan membahas tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyusuan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Dan terdapat pula syarat terwujudnya integrasi sosial. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama dan tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial ada 4. Yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi. Ada pula bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi kohesif. Dan ada proses integrasi sosial yang terdapat 2, yaitu pertama, asimilasi dan akulturasi. Dan terdapat 5 syarat-syarat kebudayaan asing agar mudah diterima. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Yang ketiga, adanya persamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lama. Yang keempat, ada kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dan yang kelima, budaya itu bersifat kebendaan. Sedangkan untuk faktor-faktor pendorong integrasi sosial yaitu toleransi terhadap perbedaan, yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, sikap saling menghargai orang lain, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, perkawinan campuran atau amalgamation, dan adanya musuh bersama dari luar. Dan sekarang saya akan membahas tentang reintegrasi sosial. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Kondisi ini oleh Sujono Sukanto disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi kaos atau kacau. Pada keadaan demikian, akan dijumpai anomi atau tanpa aturan. Dalam kebingungan tersebut, masyarakat berusaha untuk mengambil kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintah, agama, dan sosial berada di dalam keadaan yang selaras, serasi, dan seimbang. Proses ini disebut dengan reintegrasi. Dalam pandangan Sukanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.